فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Kita insyaallah akan mulai membaca kitab An-Nahwu At-Tatbiqi yang disusun oleh Khalid Abdul Aziz. Dan ini kitab yang sangat bagus untuk kita pelajari karena kitab ini cukup lengkap dalam pembahasan nahwu tanpa kemudian juga banyak menyebutkan tentang khilaf dalam permasalahan nahwu. Kita akan langsung mulai dalam pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan tentang al-kalimah. Baik. Berkata penulis hafizahullah ta'ala, al-kalimatu fil lughati, kalimah secara bahasa, yuradu biha al-kalamu. Jadi dimaksudkan dengan kalimah secara bahasa itu adalah al-kalam. Jadi kalau dalam pembahasan awal nahwu kita memahami kalimah itu adalah kata, ringkasnya demikian dalam bahasa Arab, maka kita ketahui bahwa kalimah juga secara bahasa itu maknanya adalah kalam. Jadi maka harus kita lihat konteksnya di dalam kalimat. Apakah yang dimaksud kalimah itu adalah kata atau yang dimaksudkan adalah kalam. Dengan bahasa ringkasnya yaitu kalimah, ya kalimat dalam bahasa Indonesia. Ya tadi kalau mau kita pahami dalam bahasa Indonesia, jadi al-kalimah dalam bahasa Arab itu bisa maknanya kata, dan juga bisa yang diinginkan dengan kalimah itu adalah ya kalimat dalam bahasa Indonesia. Nah, baik. Nahwu contohnya, qauluhu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Nah, lihat di sini. Kalimatun. Nah, kalimatun di sini bukan artinya satu kata. Tetapi ini adalah isyarah ila qaulil qail. Ini adalah isyarat kepada ucapan al-qail, orang yang berkata sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun, Rabbirji'un la'alli a'malu salihah fima taraktuh. Wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal soleh yang telah aku tinggalkan. Nah, jadi kalimah innaha kalimah, sesungguhnya itu adalah kalimah. Ini maksud kalimah di sini adalah ya kalimat yang disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan juga 100 ini, yaitu Rabbirji'un la'alli a'malu salihah fima taraktu. Jadi kalimat di situ adalah kalimat ini maksudnya. Jadi bukan kalimat di situ adalah kata. Nah, kemudian yang kedua yang menunjukkan bahwasanya kalimah juga maknanya adalah kalam, yaitu hadis. Wal kalimatu thayyibah shadaqah. Yaitu kalimat yang baik adalah sedekah. Nah, kalimat di sini bukan satu kata saja tetapi adalah kalimat, kalam, ya. Wal kalimatu thayyibatu sedekah. Kemudian yang ketiga, hadis
asdaqu kalimatin qalaha syair kalimatul labid. Ya. Sebenar-benar ucapan yang diucapkan oleh penyair adalah kalimat yang labib. Ya, kalimatnya labid. Apa kalimatnya? Ala kullu syai'in ma khalallah batil. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah itu batil. Nah, di sini yang dimaksud kalimat dalam di sini adalah ya kalimat ala kullu syai'in ma khalallah batil, bukan satu kata. Nah, kemudian yang berikutnya adalah qauluka alqal khatib kalimatan mu'aththiratan. Alqal khatib kalimatan mu'aththiratan. Khatib itu menyampaikan kalimat yang mu'aththirah, kalimat yang betul-betul membekas. Nah, kemudian kata penulis hafizahullah, falafzu kalimah fi kulli ma sabaqa yurad bihi al-kalamu. Jadi lafaz kalimah dalam semua contoh yang telah lalu yang dimaksudkan dengannya adalah al-kalam. Wa hadha huwal ma'na al-lughawi lil kalimati. Dan inilah makna secara bahasa untuk kalimah. Kemudian yang berikutnya makna kalimah secara istilah. Al-kalimatu fil istilahi. Kalimat secara istilah itu adalah qaulun mufradun. Jadi kalimah secara istilah adalah qaulun mufradun. Al-qaulu huwa al-lafzu ad-dal wala ma'nan. Al-qaul yang dimaksud dengan qaul di situ adalah lafaz yang menunjukkan makna. Lafaz yang menunjukkan makna. Kemudian al-mufradu huwa, nah yang dimaksud dengan mufrad di sini huwa ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu, yaitu yang menunjukkan atau huwa dia adalah ma la yadullu juz'uhu. Jadi sesuatu yang bagiannya itu tidak menunjukkan bagian maknanya. Jadi mufrad di sini bukan maksudnya isim mufrad, bukan, ya. Makanya istilah-istilah itu ditempatkan pada babnya masing-masing. Jadi diingat di sini secara istilah al-kalimah adalah qaulun mufradun. Qaul adalah lafaz yang menunjukkan makna, mufrad adalah ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Dengan kita memperhatikan contoh, ini akan lebih memperjelas ya terkait dengan definisi tadi. Baik. Amsilatul kalimati, contoh-contoh kalimah. Muhammadun, Fatimatu, qalamun, kitabun, baitun. Ya, baitun. Maka kita lihat di sini fa kitabun wa nahwuhu kalimatun. Kitab dan yang semisalnya itu adalah kalimah. Kenapa? Li'annahu lafzun ala dalun ala ma'nan. Karena dia adalah lafaz yang menunjukkan makna, ya kan? Seperti contoh tadi Muhammadun, Fatimatu, qalamun, kitabun, baitun, itu semua adalah lafaz yang menunjukkan makna. Ada maknanya. Muhammad ya orang yang dinamai dengan Muhammad. Fatimah juga sama qalamun. Ya qalam itu nama untuk sesuatu yang digunakan menulis, yaitu pena. Kitabun, kitab, baitun, rumah. Dia lafaz yang menunjukkan makna. Kemudian perhatikan walaysa kullu harfin minhu dalan ala juz'in min ma'nahu. Dan setiap huruf dari contoh-contoh ini tadi, ya dari kata kitab dan yang semisalnya itu adalah dalan ala juz'in min ma'nahu. Dia tidak menunjukkan bagian dari maknanya. Tidak menunjukkan bagian dari maknanya. Karena tadi kan kalimat itu adalah qaulun mufrad. Qaul lafaz yang menunjukkan makna. Jelas tadi Muhammad, kitab, qalam, ya baitun itu lafaz menunjukkan makna. Kemudian yang kedua yang dikatakan kalimat adalah mufrad. Apa mufrad? Bagiannya itu tidak menunjukkan bagian maknanya. Kita lihat di sini kitabun. Ya. Huruf kaf dia tidak menunjukkan satu makna. Tak tersendiri tidak menunjukkan makna. Alif tidak menunjukkan makna. Ba tidak menunjukkan makna. Begitu juga misalnya kata qalamun. Qalamun, qaf
nya sendiri tidak menunjukkan makna, lam juga tidak menunjukkan makna, mim ya secara tersendiri juga tidak menunjukkan makna. Baik, kemudian amma nahwu, adapun contoh kitabu Zaidin, kitabu Zaidin, kitabu Zaidin. Falaisa bi kalimatin, maka ini tidak disebut kalimah, tidak disebut kalimah. Kenapa? Ya betul, kitabu Zaidin ini adalah lafaz yang menunjukkan makna, tetapi dia tidak mufrad. Kenapa? Dia mufrad tadi apa? Ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Jadi masing-masing huruf itu tidak menunjukkan bagian maknanya. Tapi kalau kitabu Zaidin, kitabnya Zaid, ini disebut li'annahu murakkabun. Ya, dia di sini bukan mufrad tetapi dia murakkab. Dia murakkab min juz'aini, dia tersusun dari dua bagian, huma kitab wa Zaidun. Yang mana dua bagian itu adalah kitab kemudian juga Zaid. Kitabu Zaidin, dia murakkab di sini, dia tersusun dari dua bagian yaitu kitab dan Zaid. Yang mana kullun minhuma yadullu ala juz'il ma'na alladzi dalla 'alaihi al-murakkab kitabu Zaidin. Yang mana kullun minhuma, masing-masing dari keduanya, ya kitab Zaid itu ya dulu ala juz'il ma'na, yang menunjukkan bagian makna alladzi dalla alaihi, yang ditunjukkan oleh al-murakkab kitabu Zaidin. Jadi kitabu Zaidin, kitabnya Zaid, ya ini adalah murakkab, dia terdiri dari dua bagian, yang mana setiap bagian itu menunjukkan makna. Kitab Bu Zaidin, ya kitabnya Zaid, ya ini murakkab, ya murakkab. Nah, kitabnya sendiri itu dia menunjukkan makna, Zaidnya sendiri menunjukkan makna. Karena itulah di sini tidak disebut mufrad, tetapi dia disebut murakkab, ya disebut murakkab. Maka yang namanya kitabu Zaidin dan yang semisalnya ini tidak disebut dengan kalimah, tidak disebut dengan kalimah. Naam. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan melanjutkan pada kesempatan berikutnya tentang aqsamul kalimah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.